Berikutnya kita akan bahas nomor 2. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dari kedudukan awal 0,400. Jadi kita punya alfanya 30 derajat, kemudian titiknya tuh di 0,400. Berarti secara koordinat itu titik X nya sama dengan 0, kemudian untuk Y nya sama dengan 400. Jadi ketika kita buat sebuah ilustrasi, kurang lebih akan membentuk sebuah gambar tuh seperti ini, seperti di atas sebuah gedung ya, dengan memiliki ketinggian 400 seperti itu. Kemudian dia memiliki sebuah kecepatan awal sebesar 20 meter per sekon dan gravitasi yang digunakan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Seperti biasa, setiap benda yang dilemparkan pasti akan memiliki sudut elevasinya, maka dia pasti punya kecepatan pada sumbu X dan punya kecepatan juga pada sumbu Y nya. Nah, kemudian kita bisa langsung gunakan untuk mencari titik maksimum ya, tapi kita cari terlebih dahulu untuk titik atau kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y nya. V0 X itu sama dengan V0 dikali cos alpha, maka kita punya V0 nya sama dengan 20 dikali cos 30, maka kita punya 20 dikali dengan cos 30 itu setengah akar 3, maka V0 X sama dengan 10 akar 3. Untuk V0 Y nya itu kita punya V0 dikali sin alpha, V0 nya sama dengan 20, sin 30 itu sama dengan setengah, maka V0 Y nya sama dengan 10. Ini kecepatan ya. Maka kita bisa lanjut ke pertanyaan pertama, tinggi maksimum hitung dari tanah. Maka kita bisa gunakan rumus Y max. Kemudian kita masukkan V0 kuadratnya sama dengan 20 kuadrat, kemudian sin kuadrat dari 30 dibagi dengan 2 dikali gravitasinya 10 bagi 20, maka di sini ditambah Y0 nya dengan ketinggian awalnya 400 ya. Gitu. Tinggal kita hitung ulang. 20 pangkat 2 ini bisa kecoret ya, 20 nya sisa 20 sin 30 pangkat 2 itu sama aja, setengah dikali dipangkatkan 2 kan, seperempat ya, ditambah 400, maka kan sama aja 5 ditambah 400 sama dengan 405 meter. Ini adalah ketinggian maksimum dari peluru tersebut. Oke, berikutnya kita akan mencari jarak mendatar yang dicapai peluru sampai tanah. Artinya kita bisa cari X terjauh, tapi kondisinya di sini dia tidak dari tanah. Karena tidak dari tanah, maka kita bisa menggunakan rumus X terjauh yang ini. Maka kita bisa ilustrasikan terlebih dahulu. Ketika benda ini kita lemparkan sampai dengan mencapai tanah, benda tersebut kita bisa cek jarak dari tanah tersebut sampai ke jarak si benda itu sampai ke tanah. Otomatis ketika benda itu sampai tanah, otomatis ketinggiannya akan mencapai sama dengan 0 ya, jangan lupa. Jadi ketika kita cari jarak mendatarnya, kita cek dulu ketika Y sama dengan 0 untuk mencari waktunya. Kita bisa gunakan rumus yang Y sama dengan V0 YT, yaitu Y sama dengan V0 Y kali T dikurangi setengah GT kuadrat ditambah dengan Y0. Y nya Y sama dengan 0, V0 Y nya kita sudah dapat 10 dikali T ya, dikurangi setengah dikali G nya 10 T kuadrat ditambah Y0 nya sama dengan 400, dan kita bisa hitung sama dengan ini 10T 5T kuadrat ditambah 400. Kita sederhanakan, kita bagi dengan negatif 5 biar bentuknya lebih sederhana dan lebih mudah untuk diselesaikan. Berarti hasilnya 5T kuadrat min 10T min 400 sama dengan 0. Sudah dibagi negatif 5 yang harusnya tinggal sisa T kuadrat min 2T min 80 ya, sama dengan 0. Kita faktorkan, maka T nya yaitu negatif min 10 sama T berapa ya, min plus 8
betul ya. Maka di sini T-nya sama dengan 10. Nah, untuk yang T sama dengan negatif 8 ini tidak memenuhi ya. Karena waktu tidak mungkin negatif, maka T yang kita pakai T sama dengan 10. Kemudian kita kembali lagi ke soal, yaitu mencari jarak mendatar. Karena mencari jarak mendatar, maka kita bisa gunakan rumus X sama dengan Vx dikali T. X sama dengan Vx dikali T. Vx nya kita punya dari awal yaitu 10 akar 3 dikali T nya itu sama dengan 10. Maka nilai jarak terjauhnya itu sama dengan 100 akar 3 meter gitu.